Cika tak bisa menyembunyikan rasa terkejut setelah mengangkat telepon dari Sofia. Dia buru-buru turun dari ranjang dan membuka horden kamar. Tampak Sofia berdiri di depan gerbang rumahnya, di jam di mana seharusnya seorang wanita terlelap di rumah. Baiklah, aku segera turun. Cika langsung menutup telepon dan melangkah cepat. Apa yang dia pikirkan? Malam-malam begini berada di luar seperti ini. Celoteh Cika. Meski berceloteh, Cika harap alasan kenapa Sofia berada di luar rumah di jam ini tidak ada hubungannya dengan suaminya, karena sampai detik ini dia masih memikirkan kejadian tempo lalu. Maaf karena mengganggumu malam-malam, Cika. Sofia masuk, tangannya terasa beku. Dia sudah menunggu Cika lebih dari 1 jam. Sahabatnya itu memang sulit dibangunkan, tetapi dia tetap menunggu dengan sabar, menghubungi Cika berulang-ulang. Cika menggelengkan kepalanya. Bukan kamu yang harus minta maaf, Sofia, tapi aku. Maaf karena aku tidak bisa bangun. Tubuh sahabatnya itu dingin. Entah sudah berapa lama Sofia menunggunya. Cika jadi tak enak hati. Duduklah sebentar, aku akan membuatkanmu coklat hangat, ucap Cika. Sementara itu Sofia duduk di sofa panjang. Rumah Cika sangat sepi karena temannya itu tinggal sendirian sejak kedua orang tuanya pindah ke luar negeri. Ini, Cika menyodorkan coklat hangat. Ia duduk di sebelah Sofia. Cika menunggu beberapa menit agar Sofia menikmati coklatnya terlebih dahulu. Kemudian bertanya, kenapa kamu malam-malam gini di luar, Sofia? Is everything okay? Sofia bukan wanita yang suka keluar malam. Sahabatnya itu bisa dibilang gadis yang cupu. Tidak pernah nongkrong di kafe atau ikut-ikutan ke klub. Dan aktivitas malam, Sofia sudah dipastikan hanya ada di rumah. Aku baru saja menyenguk mamanya Jai. Aku Sofia. Dia tidak ingin mengatakan bahwa dia diusir oleh Daniel. Karena jika dia bercerita tentang itu, tentu buntut dari pengakuannya akan panjang. Mungkin ada beberapa hal yang terbongkar. Hah? Apa? Jadi mamanya Jai di rumah sakit? Mendengar ibu dari idolanya masuk rumah sakit lebih mengejutkan daripada dengan Sofia yang berada di luar malam-malam. Bukan berarti Sofia tidak lebih penting dari calon masa depannya. Keduanya sama-sama penting. Sofia menggeleng. Iya, dan karena saat itu sudah terlalu malam, jadi aku memutuskan menginap di rumahmu. Mas Daniel juga sudah memberi izin, bohongnya. Syukurnya rumah sakit tempat Ibu Jaya dirawat dekat dengan kawasan perumahan Cika. Ya ampun, Sofia, maafkan aku ya, kamu pasti menunggu sangat lama. Cika mengetuk kepalanya keras-keras. Sofia tersenyum kecil, secangkir coklat di tangannya sudah habis. Tubuhnya pun tidak terasa dingin lagi, ia merasa lebih hangat. Apa kamu ingin menjenguk mamanya Jai juga? Tawar Sofia. Dia tahu kalau Cika menyukai Jai, dan siapa tahu keduanya berjodoh. Ah, tentu saja Sofia. Aku harus menjenguk calon mamaku dong. Dan Cika menarik kedua tangan Sofia menggamnya. Mamanya Jai bagaimana dengan sikapnya? Cika sedikit khawatir. Dia terlalu sering membaca novel tentang pernikahan. Dan semua masalah terkadang terletak pada mertua yang ini dan itu. Dia harus memastikan bahwa nasibnya tidak sama dengan novel bacaannya. Mamanya sangat baik. Bahkan beliau tipikal mama yang mudah bergaul, humoris, dan sedikit galak. Mungkin. Hehehe. Sofia menceritakan apa adanya. Mengingat hubungan mama dan anak itu membuatnya selalu tertawa. Keduanya kombinasi yang unik dan Sofia menguap. Dia sudah sangat mengantuk. Ceritanya dilanjut besok aja ya, Cika. Aku sudah ngantuk banget nih. Oh, oke. Tapi janji ya, kamu ceritain semua pendapat kamu, kata Cika. Sofia adalah penilai terbaik, dan dia sudah terbukti. Cika selalu membutuhkan penilaian juga pendapat Sofia. Cih, sialan, kemana wanita itu pergi? Pagi-pagi sekali, Lavia harus mengurus semuanya sendiri. Menyiapkan air hangat untuk Daniel dan juga beberapa hal. Dan dia juga tidak percaya dengan masakan pelayan-pelayan di rumah Daniel. Karena itu, dia menghubungi pelayan rumahnya untuk mengantarkan makanan, juga menyiapkan bubur untuk Daniel. Fuck, panas, umpatnya.
Lavia tidak terbiasa dengan pekerjaan dapur. Jika dia sudah memiliki Daniel, maka dia akan memecat semua pelayan di rumah Daniel, menggantikannya dengan pelayan yang lebih terpercaya. Nona, biar saya bantu. Tawar pelayan dengan hati-hati, juga takut. Baru pertama kali tuannya membawa wanita aneh dan cukup galak. Tidak perlu, bentak Lavia. Jangan deket-deket, pergi sana. Pelayan itu mundur beberapa langkah, terus mengawasi agar tidak terjadi apa-apa pada wanita itu. Ngapain kau masih di sini? Kau menghalangiku, sentak Lavia. Pelayan itu minggir, menundukkan wajahnya hormat. Harusnya tidak perlu so baik sama dia. Salah satu rekan menyeletuk. Aneh, kenapa Tuan malah membawa wanita tidak tahu sopan santun ini? Jika dilihat-lihat, track record tuannya tentang wanita sangat buruk. Kalau bukan wanita pemarah, pasti wanita pemalas. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Sofia. Tetapi tuannya terlalu dibutakan oleh amarah, hingga tidak tahu mana yang terbaik dan yang tidak. Dan Tuan mengusir Nona semalam, entah di mana Nona sekarang berada. Hela nafasnya terdengar panjang dan berat. Sebagai seorang pelayan, dia hanya bisa mengikuti apa kata tuannya. Meski dia rasa itu tidak benar, tetapi dia hanya bisa diam karena dia masih membutuhkan uang dan pekerjaan. Kita hanya bisa mendoakan, semoga hubungan Nona dan Tuan segera membaik. Daniel duduk menyandar pada sandaran ranjang, memikirkan di mana Sofia saat ini membuat kepalanya terasa pecah. Belum lagi dengan Lavia yang terus mengeluh dan cerewet, semakin membuat kepalanya mendidih. Aduh, Lavia cukup kesusahan memegang nampan dan membuka pintu. Sayang, senyumnya melebar. Sekalipun hatinya kesal, ia harus memberikan senyum dan pelayanan terbaiknya. Aku sudah menyiapkan air hangat untukmu. Dan setelah ini, kamu makan, lalu minum obat ya, tutur Lavia. Meletakkan nampan ke atas nakas. Ia juga sudah menyiapkan bubur, juga obat-obatan untuk Daniel. Sangat merepotkan, tetapi dia melakukannya demi cinta. Daniel masih hening, melirik Lavia sekilas. Lavia kemudian membuka satu persatu kancing Daniel. Otot perut pria itu menyembul dengan sempurna, mengusap tubuh seksi itu dari atas ke bawah. Air yang membasah semakin membuatnya terlihat seksi, hot dan menggairahkan. Lavia menggigit bibir bawahnya. Ini salah satu yang membuatnya jatuh hati. Baiklah, sekarang bagian bawah ya sayang, ucap Lavia dengan menelan air salivanya. Bagian yang paling dia sukai. Daniel menatap hasrat dari mata Lavia. Ia memegang tangan Lavia. Keduanya saling menatap dengan tatapan sama-sama menginginkan. I want it, love, desa Daniel dengan suara berat. Lavia kembali meneguk air liurnya. Oke sayang. Ia melucuti baju Daniel, menyelipkan rambut panjangnya pada daun telinga agar tidak mengganggunya. Tok 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 tok. Hendra masuk dan langsung mendapati pemandangan yang tidak dia inginkan. Ia pun segera keluar, mengusap dada dalam-dalam. Ia benar-benar tak tahan lagi dengan sikap Daniel yang sudah melebihi batas kewajaran, melebihi batas kemanusiaan. Lavia yang malu dengan keadaan itu menatap Daniel. Lanjutkan sayang, kamu tidak perlu khawatir. Kamu sudah tahu siapa teman Sofia itu. Hendra sedikit membungkukkan tubuhnya. Kalau tidak salah namanya Cika, Tuan. Cika. Daniel tak asing dengan nama itu. Dia seperti pernah mendengarnya. Ah, jadi wanita itu, batinnya setelah mengingat sesuatu. Ia pun bertemu sekali dengannya. Wanita itu satu kantor dengan Sofia dan terlihat sangat dekat. Lalu, apa yang akan dia lakukan setelah mengetahuinya? Apa yang akan dia putuskan? Daniel tidak mungkin meminta Hendra menjemput Sofia. Hal itu menjatuhkan harga dirinya. Untuk apa dia menjemput wanita yang menurutnya bersalah? Sofia sendiri yang pergi tanpa seizinnya. Di saat dia sakit, bukankah itu keterlaluan? Baiklah, desahnya terdengar berat. Bagaimana dengan urusan kantor? Apa ada hal yang penting yang harus ku ketahui? Tanyanya kemudian. Tua bangka tak berguna, umpat Anita. Sialan, harusnya aku sendiri yang minta pada Daniel langsung. Emosinya.
Kalau ia memberikan nomor rekeningnya sendiri, tentu hal seperti ini tidak akan terjadi. Dan untuk apa ibunya menikah pria kaya jika dia harus susah-susah mencari uang juga? Bukankah ibunya menikah untuk membahagiakan dirinya? Anita menatap pantulan wajahnya di cermin. Di mata itu ada ambisi, ada keangkuhan, ada keegoisan, dan Anita membenci saat apa yang dia ingin tidak sesuai dengan harapan. Anita membasuh tangannya, kemudian keluar dari toilet. "Kok lama sih sayang?" Jericho kasih Anita mengusap pipi merah itu. "Aku kan tidak mungkin makan tanpa dirimu sayang," tambah Jerry. Anita menyunggingkan senyum lebar. Dia duduk sebelah Jerry, sangat dekat, seakan tak ada jarak di antara keduanya. "Maafkan aku sayang, kalau gitu ayo makan." "Aku udah lapar nih," ajak Anita. Kedua pasangan itu sudah menjalin hubungan selama 1 tahun lebih 3 bulan. Anita sangat mencintai kekasihnya. Hanya pria itu yang mengerti dirinya dan mampu menjadi penenang yang terbaik. "Oh ya sayang," Jerry meletakkan sendoknya ke piring, menyentuh tangan kekasihnya tersebut. "Bisakah aku minjam uang lagi?" tanyanya dengan nada lembut. Anita tersedak. Dia buru-buru meneguk air putih. "Tapi sayang, bukankah kemarin juga aku udah kasih kamu uang?" ucapnya. Bukan 1 kali, Jerry sering meminjam uang beberapa bulan terakhir ini. Jerry menghela napas panjang dan berat. Gurat dahirnya dalam, bola matanya menunjukkan kekecewaan. "Maafkan aku sayang, maaf kalau aku terlalu sering pinjam uang. Tapi kamu kan tahu sendiri keadaanku. Sedang susah dan aku tidak punya orang tua. Satu-satunya yang aku miliki hanya kamu," ucapnya memelas. Anita tentu tahu bagaimana kondisi kekasihnya itu. Jerry yatim piatu dan sudah 6 bulan ini. Jerry menjadi pengangguran. Hal itulah yang membuat Anita yakin bahwa Jerry tidak mungkin hanya memanfaatkannya. Mereka menjalin hubungan yang sudah cukup lama. Anita tampak berpikir saat, "Kamu tidak perlu minta maaf sayang." Ia menggenggam tangan Jerry. "Maaf kalau ucapanku sudah menyinggungmu," ucap Anita. "Jadi, berapa yang kau inginkan?" Wajah Jerry yang tadi kusut kini bersinar bak mentari pagi yang cerah. Ia langsung mengeratkan genggaman itu. "Aku janji, kalau aku sudah kerja, aku pasti membalikan semua uang yang aku pinjam sayang," katanya dengan tekad membara. "Tidak perlu. Kau tidak perlu menggantinya sayang," tolak Anita halus. Tidak. Ini hutang, dan aku harus menggantinya padamu. Aku tidak mau kalau kau sampai berpikir aku hanya memanfaatkanmu, ataupun sengaja melakukannya, karena kau lebih kaya dariku." Jerry memang pandai dalam hal seperti ini. Dia sudah menggunakan jurus yang sama beberapa bulan ini. Anita terharu. Baru saja dia berpikir jika Jerry hanya memanfaatkannya. Sekarang, pria itu malah menunjukkan bahwa yang dia pikir itu salah. "Aku tidak mungkin berpikir seperti itu sayang," tandas Anita. Meski pernah terbesit sesekali. "Iya, aku tahu itu. Tapi bagaimana dengan orang lain? Bagaimana dengan papamu, mamamu, dan adikmu? Aku tidak mau mereka berpikir seperti itu dan menyuruhmu menjauh dariku." Jerry terus menyerbu Anita dengan rayuan melasnya. Gadis di depannya lemah. Tak hanya lemah, tapi juga bodoh. Jerry pun tak perlu buang-buang uang banyak untuk menyenangkan hati wanita itu. Cukup dengan 100.000 saja. Dia bisa membuat senyum di wajah wanita itu. Ya, cukup murah. Sangat murah dibanding dengan wanita-wanita yang pernah mengisi hatinya. Dan imbal baliknya tak sebanding. Dia mendapatkan lebih banyak dari yang dia keluarkan. "Aku tidak mau mereka sampai beranggapan seperti itu sayang. Jadi jangan pernah menolak." "Aku tidak pernah menceritakan apapun pada mereka sayang." "Aku Anita." Dia tahu jika orang tuanya tahu tentang hubungan dia dengan Jerry, tentu mereka langsung tak setuju. Ibunya mata duitan dan lebih suka pada pria kaya ketimbang menengah ke bawah. Apalagi papanya yang selalu mengecek secara detail tentang bibit bobot dan bebet seseorang. Anita menunggu sampai Jerry sukses, baru dia akan mengenalkan pria itu pada keluarganya.
Sofia baru saja menginjakan kaki di resto yang jaraknya cukup jauh dari kantor. Makanan di sini enak-enak, Sofia. Mertuaku pasti suka dengan makanan di sini, kata Chika optimis. Walau Chika belum pernah bertemu dengan ibunya Jaden, belum pernah berkomunikasi dengannya sama sekali, dia tak segan memanggilnya dengan sebutan mertua. Padahal hubungan dengan Jaden saja belum ke tahap serius. Mereka hanya sebatas atasan dan bawahan. Ya udah pesan sana, kata Sofia. Ia sendiri duduk di salah satu kursi yang kosong. Lalu Chika berlalu memesan pada wanita yang berjaga. Restoran saat ini tempatnya sangat nyaman, diiringi oleh musik yang tenang dan pengunjung yang tidak terlalu ramai. Wanita. Sofia terkejut melihat saudarinya dengan seorang berada di resto itu. Ia pun berdiri dari tempat duduknya, hendak menyapa. Meski Anita selalu membuatnya emosi dan jengkel, tetapi almarhum ibunya tidak pernah mengajarkan untuk cuek terhadap orang yang dikenal. Lebih lagi orang itu merupakan bagian dari keluarganya. Aku butuh sekitar 50 juta ke atas, sayang. Apakah kau ada? Kalau tidak ada, aku bisa pinjam 10 juta saja, kata Jerry. Untuk apa uang sebanyak itu, sayang? Selidik Anita. Tentu saja untuk membangun bisnisku, sayang. Kau kan sudah pernah datang ke tempat bisnisku itu, terang Jerry. Anita tampak berpikir, dia memang pernah dibawa ke bisnis Jerry, yang berupa penginapan, juga sebuah kafe di sekitar Bandung. Lagi pula, bisnis itu kelak akan menjadi milikmu juga setelah kita menikah, Jerry menambahkan. Sofia yang tidak sengaja mendengar percakapan itu tentu tidak bisa diam. 50 juta. Uang itu bukannya jumlah yang tidak sedikit. Jika kakaknya memberikan, kemudian pria itu tiba-tiba putus dengannya, bagaimana? Lalu, dari mana kakaknya mendapat uang sebanyak itu? Tidak, Sofia menyela, mendekati meja Anita. Wanita, coba pikir baik-baik. Jangan sembarangan kasih uang, Mbak. Sofia memang tidak kenal pria itu, siapa dia dan apa hubungannya dengan Anita. Dia tidak peduli. Namun jika pria itu mencoba membodohi sang kakak dengan cinta gila seperti itu, dia tidak bisa diam. Bagaimanapun, Anita adalah saudaranya dan apa yang terjadi padanya pasti akan berkaitan dengan dirinya. Pria yang baik itu, pria yang berani datang ke rumah buat melamar Mbak, bukan pria yang minta duit seperti itu. Diam Sofia, sentak Anita. Aku tidak butuh ceramahmu. Dan kau juga tidak mengenal dia, jadi jangan sok-sokan bersikap kayak kamu kenal dia, tunjuknya pada wajah adik tirinya itu. Apa yang kau khawatirkan, Lydia? Banu menyentuh pundak istrinya dengan lembut. Lydia hanya diam. Jika dia memiliki putra yang penurut, tentu tidak akan ada kekhawatiran di hatinya. Namun semua orang tahu bagaimana sikap Daniel. Bukankah Hendra bilang semua baik-baik saja? Don't worry, honey. Banu mengacup kepala istrinya. Lydia baru saja sembuh. Banu tidak akan biarkan Lydia berpikir yang berat-berat. Tapi Mas, anak itu bagaimana kalau dia sampai mengulangi lagi perbuatannya? Lydia khawatir Daniel berubah. Tidak hanya sebagai anak, tapi pria itu juga berubah dalam segala hal. Dan semua terjadi karena mantan istrinya itu, wanita yang sangat dibenci oleh Lydia. Mungkin Daniel akan mengulangi perbuatannya. Tetapi putri kita, Sofia, dia adalah wanita yang tegar, wanita yang kuat. Aku yakin dia mampu menghadapi anak kita, tutur Banu. Egois memang, mereka membuat putri orang lain menderita demi keinginan mereka, demi keyakinan yang belum tentu benar. Dari mana mereka tahu Sofia kuat? Lydia mendongak. Tidak ada keoptimisan di mata itu. Seorang wanita memiliki batas, Mas. Kita bisa membuat Sofia bertahan. Tetapi sampai kapan? Seberapa lama? Lydia khawatir jika sesuatu yang buruk terjadi dan menghancurkan segala mimpinya. Kita membeli Sofia dari ayahnya. Bahkan, kita juga tahu kalau pria busuk itu memanfaatkan putrinya demi uang. Aku takut jika Sofia mengetahuinya. Dan kita tidak memiliki cara agar dia mau bertahan dengan Daniel. Lydia mengatupkan wajahnya dengan kedua tangannya. Saat pertama kali melihat Sofia, mengenal dan mengamati sikap gadis itu,
Lydia sangat senang, sangat bahagia, sampai tidak bisa mengucapkannya dengan kalimat apapun. Namun apa yang terjadi benar-benar di luar kendalinya. Putranya menghancurkan mimpi-mimpi Lydia. Tak hanya itu, Daniel menghancurkan kehidupannya sendiri dengan masih berharap pada mantan istrinya. Sesak, Lydia mulai kesulitan bernapas. Udara di sekitar seakan-akan lenyap. Lydia! Banu tampak panik. Ambilkan obat nyonya, titah Banu pada pelayan. Tenanglah Lydia, aku akan memastikan bahwa semua baik-baik saja. Banu menggenggam tangan Lydia dengan erat. Untuk apa kamu datang ke rumah sakit, Jay? Carlo duduk di meja kebesarannya, menatap putra kandungnya dengan tatapan tajam penuh amarah. Sementara itu, di sebelahnya telah berdiri istri yang baru dia nikahi selama 5 tahun. Jayden berusaha mengabaikan pertanyaan itu. Dia tinggal bersama ayahnya demi memenuhi permintaan ibunya. Tetapi jika Carlo sudah mengurusi hidupnya, tentu Jayden bisa memutuskan hal lain. Jayden, bentak Carlo. Dia tidak suka putranya berhubungan dengan Gita. Sangat tidak suka sebab ubun-ubunnya terlalu mendidih mendengar nama mantan istrinya itu. She is my mom, and bagaimanapun keadaannya, she's still my mom, sentak Jayden. Pernikahan kedua orang tuanya berakhir, bukan salah ibunya, melainkan kesalahan sang ayah yang tidak pernah cukup dengan satu wanita. Lalu, kenapa ayahnya bersikap dirinya lah yang terzolimi? Kenapa ayahnya emosi dan murka setelah mengetahui bahwa ibunya sudah menemukan tambatan hati? Bukankah perpisahan itu memang keinginannya? Hai, what's your mouth, Jay? Wanita yang usia sepantaran dengan Jay menyela. Kamu bicara sama papa kamu, bukan musuh kamu. Jadi hati-hati kalau ngomong, tandas wanita itu. Did you wanna be hero? Jayden melipat tangan di dada. Kalau kau mau jadi pahlawan, jangan di sini. Kau salah tempat, nyonya. Cibirnya, wanita itu selalu mencari muka di setiap situasi. Bertindak seolah-olah dia membela sang ayah dan berdiri di garda depan untuk ayahnya. Namun sayangnya tidak begitu. Apa yang ditunjukkan saat ini adalah topeng. Jayden sudah mencari tahu latar belakang wanita itu dan bagaimana circle pertemanannya. Karena itulah ibunya meminta Jayden untuk mengawasi sang ayah. Tetapi, hai, lihatlah apa yang dilakukan oleh ayahnya. Jayden, jaga bicaramu. Pada Bella, bagaimanapun dia istriku. Dan itu artinya, dia mama sambungku. I know that. Tatapan Jayden tajam. Sialan, anak ini benar-benar menyebalkan. Bella mengepalkan tangan. Kedua tidak ada Carlo, dia pasti sudah menampar pukulan atau benda-benda lainnya pada Jayden. Kedok Bella sudah diketahui oleh Jayden. Maka hari itu, kehadiran Jayden sangat membahayakan. Tetapi Bella tidak tahu bagaimana cara mengusir Jayden dari rumah. Suaminya itu selalu membela putranya dan memaafkan segala kesalahannya. Carlo menarik nafas panjang-panjang. Sikap Jayden saat ini tentu karena perceraian yang terjadi pada keluarga mereka. Carlo paham akan hal itu, karena dia sendiri berasal dari keluarga broken home. Pengalaman yang tidak dia inginkan itu juga terjadi pada putranya. Tentu Carlo merasa gagal sebagai orang tua dan kepala keluarga. Namun dia berusaha yang terbaik untuk membahagiakan putranya, meski kadang dia merasa bahwa dirinya keterlaluan. Baiklah kalau begitu, apa hari ini kau akan menjenguk ibumu lagi? Tanya Carlo. Intonasi suaranya melembut. Ia berusaha mencairkan suasana yang ada. Bagaimanapun dia tidak bisa memisahkan Jayden dari ibu kandungnya. Iya, saut Jayden singkat. Bella melipat tangan di dada. Baru saja keadaan menegang dan sekarang suaminya itu sudah mengalah. Selalu seperti itu. Pergilah, kata Carlo. Tak ingin berlama-lama bersitegang dengan anaknya. Jayden kembali melanjutkan langkah. Sebenarnya dia yakin ayahnya masih memiliki perasaan terhadap ibunya. Namun harga diri sang ayah begitu tinggi. Sampai-sampai ayahnya kehilangan aura dan cara untuk mengatakan maaf juga memperbaiki keadaan. Jayden pun sampai detik ini menyayangkan perceraian itu.
Tetapi sekarang ibunya sudah bahagia dengan pasangannya. Apa yang bisa dia lakukan? Ping. Jaden langsung membuka pesan. Gurat senyum terlibat di wajahnya. Jae, maaf sebelumnya, aku menceritakan keadaan mamamu pada Chika. Pagi-pagi sekali, Sofia menghubungi Jaden. Dia merasa tak enak karena sudah mengatakan keadaan ibunya Jaden pada Chika. Bukankah beberapa orang kadang tidak suka tentang hal itu? Tidak apa-apa, Sofia. Jaden menghentikan langkah sesaat. Terus, Chika bilang dia ingin menjenguk mama. Apa boleh? Jemari Jaden langsung mengetik balas. Namun tiba-tiba terhenti. Kenapa dia mengetik kalau dia bisa berbicara plus melihat Sofia? Ia pun menekan tombol video call. Hah? Aduh. Sofia kaget karena panggilan secara mendadak itu. Kenapa Jaden tidak bilang kalau mau video call? Sofia hanya memakai handuk, tentu langsung kelang kabut. Chika ini. Sofia melempar ponsel pada Chika. Apa sih, Sof? Kok ribut sendiri? Herannya. Hah? What? Chika heboh sendiri melihat siapa yang video call. Dia segera merapikan rambutnya, memolesi lipstik dengan cepat. Selamat pagi, Jai, sapanya, tersenyum dengan sangat ramah. Mana Sofia? Batin Jaden. Dia menghubungi Sofia bukan Chika, tetapi kenapa malah wanita itu yang mengangkatnya? Apa Sofia menginap di rumah Chika? Pikir Jaden. Kalau tidak salah, ini ponsel Sofia kan Chika? Tanyanya. Sip, Anda betul Jai, sahut Chika. Sofia menginap di rumahku. Soalnya semalam katanya dia pulang terlalu malam, kata Chika. Jaden mengiyakan, memang semalam Sofia pulang sangat larut. Tapi aku juga merasa bersalah sama Sofia. Soalnya semalam gegara aku tidur kayak kebo. Sofia sampai berjam-jam di luar. Jika sudah berbicara, Chika akan lupa pada segalanya. Benarkah? Jaden menatap kaku. Sebenarnya dia juga tak tahu bagaimana cara harus bersikap pada Chika. Wanita itu selalu ada di dekat Sofia dan dia harus membiasakan diri dengan kehadiran Chika. Chika mengangguk. Iya, berapa lama ya? Ia mengusap dagu berpikir, antara 4 jam deh.